Halo teman-teman pecinta otomotif, terutama owner Grand Livina Nissan. Kita tahu mobil itu sangat nyaman dikendarai seperti sedan. Cuman ada sedikit kelemahan, yaitu ngelidik sama kadang-kadang ngempos kalau ditanjakan. Tidak usah khawatir, ada solusi jitu untuk hal itu, yaitu dengan dipasang alat blackout seperti yang di atas ini. Nah, ini akan memulihkan tenaga dari Grand Livina, kembali lagi powerful, bonusnya irit. Di video kali ini saya tunjukkan bagaimana pemasangan dan reaksinya setelah terpasang. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Terima kasih. Di Grand Livina ini bisa dibuka salah satunya di atas cover header, nanti dibautkan, dikasih plat. Nah, ini untuk dua klem untuk menahan blackout. Nanti blackoutnya ditaruh di sini di atas header. Nah, ini mau dipasang dulu. Model baru. Ya, Pak. Sambungan PCV. Karena ini nepelnya yang sini besar, sini kecil. Yang besar ini kita ganjel pakai potongan selang kecil supaya tepat pada waktu kena T, ini sambungan T. Kalau ini langsung disambungkan ada longgar, takutnya ada gas yang keluar. Jadi supaya fit, nah ini dikasih ini dulu baru masuk. Nah itu nanti diklem. Nah ini kita mainkan dari sini, harusnya langsung masuk sini dari uap bensin di belakang, harusnya langsung masuk solenoid. Ini kita ambil dulu, kita kasih T, satu masuk solenoid, satu masuk ke input blackout. Nah ini sudah fix. Nah ini jam terbang, Pak. Pemasangan di Grand Livina 2012 ini keluarnya adalah pelitik ya, Pak. Berat. Ini uap bensin, harusnya langsung masuk solenoid, kita pecah dulu, kita kasih PCV. Nah ini satu masuk solenoid, satu PCV. Ini digabung dengan uap oli yang dari sini. Ini nanti digabung, kasih T, satunya masuk ke input blackout, nanti output blackout disedot masuk ke sini. Ini adalah nepel untuk penyedotan. Ini aslinya ini dari sini PCV masuk ke intake. Ini adalah intake-nya. Ini malah pemakaian selangnya tidak banyak ini. Pemasangan blackout spesial di Grand Livina 2012. Ini dari uap bensin, kita T, yang satu masuk ke solenoid, satu masuk ke input blackout, digabung dengan uap oli dari sini. Uap oli ini masuk ke input blackout. Input blackout itu di bagian yang dalam. Nah ini yang bagian dalam. Kemudian outputnya, ini input, ini output. Outputnya disedot oleh satu saja, dari XPCV. Nah ini dari selang ini satu-satunya penyedot hasil olahan blackout. Ini kenapa kita lengkungkan ini, supaya tidak tertekuk dan bisa melewati filter belalai gajah yang kesini. Jadi ini biar rapi, betul-betul efisien. Ini mobil ini nanti akan jadi super efisien karena blow by gas dari 4 silinder ini yang tadinya hanya dibuang dari PCV ini masuk ke intake, sekarang diolah dulu dari PCV sini, digabung dengan uap bensin, masuk input blackout, outputnya baru masuk sini. Jadi blackout diletakkan di antara PCV dan intake manifold. Nah ini sudah terpasang rapi.
tinggal kita lakukan gurah dan kita masukkan aditif. Harusnya dimasukkan oli aditif ke sini, tapi ini karena sudah waktunya hampir ganti oli, jadi disusulkan saja. Setelah ganti oli, ini tinggal dikocok, masukkan ke sini. Ini fungsinya adalah untuk mengamankan metal-metal, jadi meningkatkan oil resisten atau resistensi oli terhadap metal. Jadi nempel terus kayak perangko di metal-metal pada saat mesin dingin maupun mesin panas. Jadi kalau dikasih ini yang turbo, ini yang biasa. Kalau turbo untuk mesin turbo, ini untuk mesin biasa. Ini cenderung mendinginkan, ini cenderung lebih melicinkan. Jadi mutunya sama, harga juga sama. Kalau dikasih ini, dijamin metal-metalnya aman. Melakukan gurah, kita lepas selang booster rem. Mana tadi itu? Oh, ini selang booster rem kita lepas, kita ganti selang blekor untuk menyedot cairan blekor, cairan biru blekor. Nah, ini mesin akan saya nyalakan di 2000 rpm, saya ganjal pakai pralon karena tidak harus digas terus. Kalau tidak pakai pralon harus digas. Nah, ini tinggal saya ganjalkan ke sini, digeser-geser, kemudian saya nyalakan. Kita lakukan pengegasan. Ini akan keluar semua keraknya dari ujung knalpot. Ini pertama pasti melawan, Pak. Dia tidak mau. Tapi setelah nanti bisa los, ini keluar semua. Baunya kayak septic tank. Di mata pedih banget. Nah, ini. Nah, itu keraknya keluar. Klep-klepnya tersetel. Digas kira-kira 10 kali. Aduh, di mata. Teman, kita lakukan test drive pada Grand Livina 2012. Pasang blekor spesial, gurah. Cuman aditifnya menyusul ini karena sudah hampir ganti oli. Sayang-sayang kalau cuma dipakai berapa ratus kilometer ikut terbuang. Bahkan nggak digas pun naik ya, Pak. Ya, ini digas sedikit, sedikit sekali tuh. Perubahannya keren tuh, Pak. Pakai D aja kan rasanya kayak pakai sport, ya kan? D aja kan sangar tuh, Pak. Tenaganya menyenangkan tuh. Lebih dari ini ya sebelumnya. Oh, beda kan? Ya istilahnya diragati ya, Pak. Diragati dan barangnya itu betul-betul istimewa. Tanjakan, jadi biar kita tahu, Pak. Tapi tadi nanjak sana aja kan hampir nggak digas tuh sama Pak Prianto. Ya, ada juga. Ya, ya. Jadi tidak nggak digas pun kan nggak masalah, Pak. Nggak panik gitu. Problem utama Livina kan ini ngelidik tadi ya. Tadi sudah ngelidik ya? Ini enggak. Biasanya sudah ngelidik toh? Biasanya ngelidik. Tadi kan nggak ngelidik. Karena ini bersih, Pak. Nah, kalau pengen nggak ngelidik terus ya rajin bersihkan gurah tadi, Pak. Itu betul-betul membersihkan kerak-keraknya. Yang bikin ngelidik itu kan kerak, Pak. Jadi kerak di dalam ruang bakar itu kan menyebabkan earlier burner. Jadi pembakaran harusnya bensin belum meledak, itu sudah meledak, Pak. Jadi jatuhnya ngelidik, klepnya kacau gitu. Nah, kalau keraknya hilang, dia nggak terjadi, Pak, bersih. Disenggol dikit kan beda tuh. Kalau tidak
Kura Mm-mm. hanya Blackthorn pakai langsung kita pakai itu Mm-mm. ada perbedaan juga ya. Ada. ya? Cuman nggak segila ini, Pak. Kalau di Kura itu kita mengembalikan kondisi awal mobil, terus ditambahin 300 cc gas. Lumayan nih, naja-naja ya, Pak. Ya, kita lihat aja ya. Boleh. Apa memanfaatkan momentum. Ah. Coba nanti kita nggak pakai momentum. Boleh, berhenti ya boleh, Pak. Ya. Kalau nggak pakai momentum mesti nggak kuat, Pak, ini, Pak. Iya. Ya. Nah, kalaupun butuh momentum juga nggak banyak, Pak. Istilahnya ini kan karena kan setiap saat tuh ada tambahan torsi dari gas tadi. Gas Blackthorn itu kayak mobil diesel, Pak. Des terus, Pak. Matic-nya kan jadi lebih agresif kan. Iya, sebenarnya lebih ada tenaganya sekarang. Lebih padat. Lebih padat. Ya kan. Padat, ya. Jadi fun to drive-nya itu meningkat, Pak. Biasanya sedih, lemot, nyelip-nyelip, mikir-mikir. Iya. Sekarang mau nyelip tinggal nyelip, Pak, ini, Pak. Lebih ya kayak kita biasanya kalau saya mau nyalip itu turunin. saya sport. Iya. Nah, gitu. Supaya bisa gitu kan. Iya. Turun satu ini naik Iya, gitu. betul. Nah, ini bahkan nyantai pun terus, Pak. Tenaganya terus. Dia nambah. Nah, ini. Digas pun kan langsung nyantol kan, Pak. Iya. Nggak ada jeda, biasanya kan ada jeda dulu. Gitu kan. Wih, lumayan ya, Pak, naik ya, Pak. Iya. Puncak Saka. Puncak Saka. Oh, gitu. Ini kita nggak ke Puncak Saka. Puncak Saka tuh ya tinggi gitu maksudnya, Pak? Tinggi. Oh ya, Tinggi. tempat wisata itu, Pak. Tempat wisata. Oh, baru tahu saya. Saya malah belum pernah gitu. Oh ya. Padahal dekat ya rumahnya. Iya. Anak-anak yang pernah. Oh ya. Oke, kita balik, Pak. Boleh, Pak.